Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Di tahun 2019, dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang matang, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memindahkan ibu kota Indonesia menuju Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan pun dilakukan. Bagaimana perkembangan saat ini? Nah, sudah nyampe di Balikpapan. Dan seperti Pepi bilang ya, kita bakal menuju ke IKN. Jadi akan melakukan perjalanan darat. Seperti apakah itu? Yang pasti bakal seru karena akan melakukan jalan darat. Are you ready guys? Let's go! Untuk bisa mencapai titik 0 km ini, saya harus menempuh jarak sejauh kurang lebih 100 km melalui jalan tol Balikpapan Samarinda. Dan melewati jalan protokol di Kecamatan Semboja menuju Kecamatan Sepaku. Di tengah perjalanan terdapat pelang informasi. Ternyata di sini ada habitat satwa penghuni daerah jalan menuju IKN loh. Teman-teman saya. Tuh. Apa kabar, Nyet? Iya Nyet. Pamit dulu ya. Mau lihat-lihat dulu situasi. Oke? Gua pamit dulu ya. Bye-bye di sono. Jaga nama baik keluarga. Nah, setelah perjalanan selama kurang lebih 2 jam, sepertinya saya akan sampai di lokasi titik 0 km IKN. Wah, senang sekali. Nyampe juga di titik 0 Nusantara. Kita turun ke bawah ya. Kan mungkin ada yang belum tahu titik 0 itu seperti apa. Apakah berupa titik doang atau apa? Kita nggak tahu ya. Turun ke bawah yuk. Ayo. Tugu titik 0 adalah sebuah patok beton dengan setinggi sekitar 50 cm. Di bagian puncaknya terlihat plakat logam dengan tulisan titik kontrol geodesi yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk informasi geospasial. Pak Jokowi juga waktu itu mengumpulkan gubernurnya dan masing-masing gubernur ini membawa tanah di daerah masing-masing. Dan disatukan, disimpan dalam kendi. Itu ibaratnya menggambarkan makin memperkuat persatuan Nusantara Indonesia. Kita bakal lihat pembangunan Istana Negara tuh sebelah mana dan seperti apa. Nanti kita ke sana ya. Lokasi Istana Negara adalah titik yang paling tengah jika diambil dari barat, timur, utara, dan selatan. Dan berada di ketinggian 80 meter di atas permukaan laut. IKN meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar. Dari wilayah daratan tersebut, kawasan pusat IKN adalah seluas 56.180 hektar dan kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektar. Usai melihat lokasi Istana Negara, saya akan bergerak menuju tempat persemaian bibit-bibit pohon yang akan ditanam di area lokasi Istana Negara. Kalau begitu, ayo kita let's go! Kira-kira apa saja yang disemaikan di sini? Dan apa hubungannya dengan IKN? Nah, Pak Yusuf kan? Ya, benar, Pak. Oke. Iya, cocok namanya, Pak. Boleh salaman dong. Sehat, Pak? Sehat. Pak, jadi ada kabar bahwa erat ikatannya antara persemaian persemaian Mentawir dengan IKN, betul Pak? Jadi tanaman-tanaman yang akan ditanam di sana kebetulan tanaman-tanaman endemik Kalimantan seperti meranti, kapur, meranti. ulin, ya. Oke, berarti ini sesuai dengan istilahnya instruksi dari Pak Jokowi dong. Benar, Pak. Bahwa IKN ini harus hijau, Ya, teduh, dengan pohon-pohon yang berasal asli dari daerah sini juga. benar. Oke. Wes, ternyata tempat ini penting banget ya. Karena kan di sini banyak persemaian tuh dan ini sesuai dengan keinginan dari Pak Jokowi karena beliau ingin mengembalikan fungsi dari hutan tropis di sekitar IKN. Jadi tempat ini luas banget. Sangat luas karena ini akan ada jutaan bibit-bibit yang akan ditanam di IKN nanti. Tapi
Kalau misalnya ada penanaman, penyemaian, kan harus pakai air. Masa iya pakai kobokan satu-satu, kan nggak mungkin. Udah geledek tuh, nungguin hujan doang. Kan nggak selamanya ada. Pawang hujan dikumpulin di sini. Masa iya? Apa ya?